wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG tahun 2021 Kemenak Angkatan 2. Nama saya Bustanul Arifin, mengajar di Madrasah Sanawiyah Al-Manar Tanjung Tani Prambon Nganjuk. Nomor PPG 18177006150. Sedangkan NIM PPG saya 213129764692. Demikian perkenalan dari saya. Semoga pembelajaran yang saya lakukan nanti bisa menjadi perbaikan untuk pembelajaran saya di madrasah tempat saya mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah ya. Untuk memulai kegiatan hari ini, sebelum kita masuk ke pelajaran, mari kita awali kegiatan hari ini dengan doa bersama ya. Berdoa mulai. Selesai? Baiklah anak-anak, sebelum saya lanjutkan pada materi, ini saya absen dulu ya. Ahmad Muhammad, Ahmad Wahyudi, Afkarul Asmi, Ahmad Ainul Robin, Andri Fadia, M. Zidan Ali, Faris Manzila, Muhammad Taibul Kuroman, Muhammad Zeda Akmal, Muhammad Faiz Hadanolo, Muhammad Riki, Rizky Ramadhani, Astrid Sartiani, Elita Sasti, Faraziba, Galuh, Intan Ayu, Husnaila, Sevina Dwi, Siva Nur Aziza, Ulfa Alida. Hari ini tanggal 6 Desember 2021, hari Senin, kita melanjutkan pembelajaran IPA kita ya. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang zat aditif. Apa yang dimaksud dengan zat aditif? Ya, zat yang ditambahkan pada makanan yang bertujuan untuk apa? Mengawetkan, Cita rasa, menambah penampilan, menambah pengawetan dan sebagainya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi ya, yaitu tentang zat aditif. Yang dimaksud dengan zat aditif. Kemarin sudah belajar, tadi malam sudah baca-baca? Ya. Alhamdulillah. Mungkin apa yang sudah baca? Coba apa yang dimaksud dengan zat aditif? Nah, coba salah satu saja. Ya, zat yang menyebabkan apa atau apa saja zat adiktif itu? Ayo. narkotika, psikotropika. Ya, narkotika, psikotropika dan psikoaktif. Tujuan pembelajaran kita kali ini ya, yang pertama melalui pengamatan media PowerPoint ya, atau PPT dan literasi modul, peserta didik mampu mengidentifikasi minimal 2 contoh nafsa narkotika ya, psikotropika dan psikoaktif lainnya tadi ya, dengan benar ya. Yang pertama. Yang kedua, melalui pengamatan video peserta didik mampu menganalisis dampak penyalahgunaan nafsa dengan benar. Terus tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui pengamatan video peserta didik mampu mengemukakan minimal 3 upaya untuk menghindari penyalahgunaan nafsa dengan benar. Ya, itu tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Nanti yang penilaian pada materi ini ada penilaian kognitif ya, nanti ada soal di akhir ya. Jadi ada soal formatif
ya. Dan nanti yang kedua ada penilaian sikap. Jadi nanti ketika ada diskusi, sikap kalian bagaimana, ya keaktifan kalian bagaimana, itu nanti akan dinilai pada penilaian sikap. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Keterampilan nanti yang kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, terus bagaimana cara keterampilan kalian berdiskusi, itu akan ada penilaiannya, ya. Dan yang ketiga KKM atau ketuntasan, kriteria ketuntasan minimal kita, ya, yaitu 75 nilainya, baik itu nilai dari kognitif, afektif maupun psikomotor, ya, keterampilan. Ini saya mulai ya. Masalah di sekitar kita, ya, oke. Ini, nah, adakah di antara kalian yang mempunyai keluarga yang memiliki kebiasaan merokok? Ada nggak? Mungkin bapaknya, emasnya, atau ada ya? Ada. Terus berapa aja biasanya batang rokok yang dihabiskan dalam satu hari? Kita tahu berapa rata-rata? Apa? Ada 4, kemudian ada 5, ada 3, kemudian ada 5. Macam-macam ya, banyak sekali ya. Nah, bagaimana? Apa yang terjadi ketika satu hari saja, ya, keluargamu atau tetanggamu atau kerabatmu itu ada tidak merokok satu hari? Kira-kira bagaimana orangnya? Pernah nggak melihat? Sampai singgung ya, apa? Gimana ini? Nggak bisa merokok atau tidak? Itu seperti itu. Itu kenapa saja kok bisa seperti itu? Kira-kira itu? Orang yang merokok itu bisa dikatakan sudah kecanduan. Nah, ini yang disebut dengan adiktif. Ya. Ini video. Punya teman atau kenal seseorang yang kebetulan pengguna narkoba? Pernah tahu nggak kenapa atau apa yang bikin mereka pakai narkoba? Atau pernah nggak ngebayangin apa jadinya kalau yang pakai narkoba itu kita sendiri? Narkoba atau sering juga disebut nafza, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, adalah istilah yang ngegambarin semua bahan atau senyawa yang bisa menyebabkan perubahan perilaku dan bisa mengakibatkan ketergantungan kalau digunakan dengan tidak sesuai. Penyalahgunaan narkoba bisa membuat kita kecanduan, yang akhirnya bikin kita terus-terusan mengkonsumsi narkoba dengan jumlah makin banyak pula. Dampak kecanduan narkoba bakal dirasakan oleh otak kita, terutama otak bagian depan yang fungsinya mengatur gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian kita. Kita jadi nggak bisa berpikir jernih, gampang lupa, dan sulit berkonsentrasi. Emosi kita jadi nggak stabil, jadi gampang marah-marah atau ngamuk-ngamuk. Keluarga dan teman juga bisa jadi frustasi ngadepin kita yang kayak gini. Yang bikin serem, fungsi otak kita belum tentu bisa pulih lagi, walaupun kita udah berhenti menggunakan narkoba. Nah, sekarang bayangin kalau ini terjadi di masa pandemi kayak sekarang ini. Udah kesepian, depresi, dan stres gara-gara pandemi, masih ditambah lagi depresi dan kesepian karena dijauhi teman dan keluarga. Kebayang gak sih kita ngajakin teman untuk mabakin online tapi gak ada yang mau? Bukan karena kita jago mainnya, tapi karena takut pas lagi asik main, kita tiba-tiba marah-marah gak jelas cuma gara-gara alasan sepele. Males kan? Bukan cuma itu, dampaknya ke tubuh kita juga bisa berbahaya. Beberapa hasil penelitian bilang kalau penyalahgunaan narkoba bisa berdampak pada penurunan kekebalan tubuh kita. Akibatnya, tubuh jadi lebih gampang terserang virus, seperti virus corona yang lagi rame-ramenya sekarang ini. Makin serem kan? Nah, setelah tahu dampak negatif narkoba, terus gimana dong caranya supaya kita nggak terjerumus menyalahgunakan narkoba, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini? Menurut survei, banyak teman-teman yang menggunakan narkoba gara-gara mereka merasa kesepian dan gak punya teman. Jadi mereka gak punya tempat curhat saat stres. Jadi, menjalin hubungan pertemanan yang sehat itu penting banget buat ngebantu kita menghindari narkoba. Nah, di masa pandemi kayak sekarang ini, gimana kita bisa tetap menjaga hubungan dengan teman-teman kita? Padahal ketemu aja sulit.
Ya, banyak caranya. Misalkan, sekali-sekali video call sama teman-teman. Bisa sekedar tanya kabar atau membahas film terbaru. Atau bisa juga ngajak teman-teman untuk main game online bareng. Atau bikin sesi julid. Maksudnya diskusi bareng di grup aplikasi chat bareng teman-teman. Atau bisa juga bareng teman-teman di tempat kerja ngelakuin aktivitas bareng di luar rumah seperti goes bareng. Tentu sambil tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Terus, kalau teman-teman kita lagi sibuk dengan pekerjaan dan belum bisa diganggu, gimana dong? Nah, jangan lupa, kita masih punya teman yang jaraknya nggak jauh dan bisa kita ajak ngobrol kapan aja, yaitu keluarga kita sendiri. Masa pandemi ini bisa jadi kesempatan bagus buat kita untuk menjalin komunikasi yang lebih hangat dengan anggota keluarga. Misalnya, dengan kakak atau adik, atau dengan orang tua kita. Selain itu, masih menurut survei, banyak juga teman-teman yang menggunakan narkoba gara-gara iseng dan nyoba-nyoba. Berarti, kita harus berusaha supaya jangan ada waktu nganggur atau bengong yang bisa bikin kita jadi iseng pengen nyobain narkoba. Tapi di masa pandemi ini kan, kita lebih banyak di rumah dan bikin kegiatan. Jadi, makin banyak dong waktu dimana kita nggak ngelakuin apa-apa. Nah, daripada kita kebanyakan bengong mikirin pacar yang tiba-tiba AFK dan gak balas-balas chat, mending kita cari kegiatan untuk ngisi waktu luang itu. Misalnya, nekunin hobi baru seperti menyusun puzzle, main Rubik's Cube, berkebun, menulis, dan banyak lagi. Atau belajar hal-hal baru di internet. Misalnya, belajar main alat musik, belajar menggambar, belajar masak, dan lain-lain. Atau bisa juga melakukan kegiatan religius, hati jadi tenang. Nah, selain berusaha menghindari pengaruh narkoba kepada diri kita sendiri, kita bisa juga membantu teman-teman kita untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Istilah kerennya, kita bisa ikut jadi agen perubahan. Banyak juga teman-teman yang terjebak kecanduan narkoba karena mereka menerima informasi yang salah tentang narkoba. Misalnya, ada yang mendapat info kalau narkoba bisa membantu melangsingkan badan. Atau ada juga info yang bilang kalau narkoba bisa bikin stamina kita lebih kuat. Nah, kita bisa berkontribusi dengan cara ikut nyebarin informasi dan edukasi yang benar tentang narkoba kepada teman-teman lewat akun medsos kita misalnya. Dengan begitu, kita membantu teman-teman kita untuk mengambil keputusan yang benar juga. Tapi yang paling penting, kita harus bisa menerima diri kita apa adanya. Salah satu alasan utama kenapa banyak teman-teman kita yang terjerumus menggunakan narkoba adalah karena mereka takut gak diterima di lingkungan sosial atau takut gak diakui oleh teman-teman. Sudah saatnya kita bisa mencintai diri kita sendiri karena tiap manusia itu istimewa dan unik. Dan kita gak perlu penilaian orang lain untuk tahu seberapa istimewanya kita. Kita bisa jadi keren tanpa harus selalu ikut-ikutan orang lain kok. Jangan takut untuk bilang enggak sama teman-teman kita yang nawarin kita untuk pakai narkoba. Dan gak usah takut kehilangan teman gara-gara itu. Teman yang baik pasti akan mendukung kita melakukan sesuatu yang baik juga. Dengan menerima diri kita sebagai individu yang istimewa dan punya kelebihan dan kekurangannya sendiri, kita jadi tahu gimana cara membuat hidup kita lebih seru dan menyenangkan tanpa harus menggunakan narkoba. Tentu, sambil terus menjaga hubungan yang sehat dengan keluarga dan teman-teman kita, karena mereka adalah pendukung utama kita dalam menghadapi setiap masalah, seperti kita juga bagi mereka. Ya, demikian ya untuk videonya ya, video tentang bagaimana cara menanggulangi dan menghindari yang namanya narkoba ya. Baiklah anak-anak, tadi sudah saya tayangkan pengantar ya tentang zat adiktif serta video tentang bahaya dari narkoba ya, nafsa ya, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya atau zat psikoaktif lainnya. Sekarang dari apa yang sudah saya tayangkan tadi atau video
yang sudah ditanyakan tadi mungkin ada pertanyaan. Silakan. Ya, Ijan ya. Silakan. Mengapa Sekibung tidak dimusnahkan oleh BNN padahal mengandung zat halusinasi juga? Nah, iya, bagus ini. Berarti ini ya sudah membaca di artikel. Baca di mana kok tahu kecubung itu merupakan salah satu zat halusinogen? Wikipedia. Ya, Wikipedia atau internet ya, dari internet. Bagus sekali ya, ini bisa dicontoh ya anak-anak ya. Jadi ini kecubung. Kecubung, kalian tahu kecubung ya? Apa kecubung itu? Ya, bunga ya. Itu biasanya hidup di daerah pegunungan ya, di daerah yang dingin seperti di daerah Batu, di daerah Malang ya, itu ada kecubung. Nah, kecubung itu termasuk zat yang bisa menimbulkan halusinogen. Atau kalau di daerah sini ya, itu biasanya dipakai untuk apa ya? Untuk obat atau potas ya, potas dari ikan ya, untuk racun ikan. Itu kok kenapa oleh BNN atau pemerintah itu tidak dilarang? Ya, bagus sekali ya pertanyaan, bagus sekali. Jadi ya kecubung ya, itu kecubung itu benar ya bisa menimbulkan halusinogen. Tapi untuk bisa dipakai untuk bisa seperti zat adiktif lain itu harus mengalami proses yang sangat panjang. Dan itu nanti hasilnya pun itu juga tidak seperti zat narkotika lain halusinogen lain. Makanya walaupun bisa menimbulkan halusinogen, yang namanya kecubung itu tetap tidak istilahnya tidak dimusnahkan ya. Baiklah anak-anak ya, sekarang kita lanjut pada kegiatan pembelajaran kita selanjutnya ya. Tadi kalian sudah mendapatkan materi, nanti sekarang kita diskusikan ya, selanjutnya kita diskusikan, kalian diskusikan. Untuk zat adiktif ada 3 macam, yaitu narkotika, psikotropika, dan psikoaktif lainnya ya. Ini ada 18 ya, 18 siswa-siswi. Jadi nanti kita bagi jadi 6 ya. Jadi satu kelompok nanti ada 3 orang ya. Jadi nanti masing-masing kelompok ya, nanti ada yang membahas ini. Berarti nanti satu pokok bahasan ada 2. Seperti narkotika, nanti kelompok putra 1, kelompok putri 1. Ya, terus psikotropika kelompok putra 1, kelompok putri 1. Terus psikoaktif lainnya ya, kelompok putra 1, kelompok putri 1. Baik, sesuai dengan bangkunya ini ya. Terus pada waktu diskusi nanti kalian juga akan dipandu dengan LKPD atau lembar kegiatan peserta didik. Dan ada sebagai referensi ada modul ya. Nanti sudah saya siapkan ini. Nanti bisa sebagai referensi kalian belajar. Misalkan kalian nanti pas waktu diskusi ada yang mungkin kurang ya. Ini disediakan yang kami sediakan, saya sediakan laptop ya, plus jaringan WiFi. Dan nanti kalian bisa langsung cari di Google ya. Kalian ketikkan apa yang ingin dicari. Oke, seperti itu ya. Mungkin untuk kegiatan selanjutnya ada yang ditanyakan ya? Ya.
kalian sudah berkelompok ya, berdiskusi mengenai 3 topik ya, yaitu narkotika, psikotropika, dan psikoaktif lainnya. Sekarang silakan dari salah satu kelompok ya bisa perwakilan untuk presentasi ke depan ya. Mulai dari kelompok pertama, ini dari mana? Putra atau Putri dulu? Iya, Putra aja. Siap? Siapa ini perwakilan, silakan maju. Ya, Zidan. Oh ya, silakan. Ya. Menurut diskusi dari kelompok kami, zat narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman bersifat alamiah yang memiliki efek perubahan kesadaran, halusinasi, dan hilangnya daya rangsang, hilangnya rasa nyeri, dan bisa menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan zat narkotika memiliki 3 golongan. Golongan 1 yaitu heroin, morfin, ganja, opium, kokaina, sabu-sabu. Sedangkan golongan 2 beta-metadol dan sebagainya. Golongan 3 kafein dan turunannya. Dampak negatif tersebut ada dampak positif dari narkotika. Seperti halnya opium digunakan sama berobat sebagai penghilang rasa sakit, batuk, dan diare. Sedangkan tanaman kokaina biasanya dikunyah-kunyah untuk menghilangkan rasa sakit dan nyeri dan efek stimulan. Jadi demikian rupa dari hasil kelompok kami. Upaya pencegahan tinggi dari bahaya narkoba yaitu peran anggota keluarga. Keluarga jadi sosok penting yang mengatur dengan kegiatan anak agar terhindar dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Jadi anggota keluarga itu peran anggota masyarakat. Anggota masyarakat juga tidak kalah penting. Setiap anggota masyarakat hendaknya memberikan informasi pada pihak berwajib jika terdapat aktivitas penyalahgunaan narkoba di lingkungannya. Peran sekolah berperan dalam memberikan wawasan, penyuluhan, dan bimbingan kepada para peserta didiknya tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Sekolah juga mendorong siswa untuk melapor jika memakai atau pengedar zat terlarang di wilayah sekolah. Pemerintah memiliki peran untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Itu ada peran pemerintah, yaitu menghukum para penjual obat-obatan terlarang dan lain-lainnya. Dan juga peran diri sendiri tidak kalah penting, karena kita perlu ditanamkan karakter-karakter kuat yang dapat mencegah diri dari penyalahgunaan zat-zat terlarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili untuk mempresentasikan tentang psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat alamiah sintetis dan bukan narkotika. Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama dengan akibat atau yang paling kuat adalah LSD, ekstasi, MDMA, dan STP. Sedangkan golongan 2 yang efeknya juga kuat adalah metamfetamin dan amfetamin. Golongan 3 yang efeknya lumayan yaitu lumibal, nitrazepam, dan buprenorfina. Golongan 4 adalah golongan yang ringan yaitu adalah nitrazepam dan yang lainnya. Selanjutnya, pengaruh psikotropika dapat membuat ketergantungan, dapat membuat halusinasi dan menurunkan aktivitas otak. Cara menghindarinya adalah dengan berteman dengan anak-anak yang baik, menyalurkan hobi yang bermanfaat, menghindari bergaul dengan pemakai. Kesimpulannya, psikotropika dapat membuat pengguna rileks, namun dapat membuat ketergantungan, halusinasi, dan menurunkan aktivitas otak, dapat memburuk jika digunakan dalam jangka yang lama. Psikotropika juga dapat membuat pusing dan kehilangan kesadaran. Sekian dari saya. Ya, mungkin dari bagus sekali ya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mempresentasikan hasil kelompok kami. Zat psikoaktif adalah zat atau bahan lainnya yang bukan narkotika atau psikotropika
ya dari kelompok aktif. Baiklah anak-anak, ya dari diskusi, dari presentasi tadi kita dapat menyimpulkan apa yang pertama anak-anak. Satu, ayo. Apa yang dimaksud dengan zat adiktif tadi? Ya dan dapat makan. Iya, kecanduan ya atau adiksi. Macamnya apa saja? Nah, jadi ada 3 ya, narkotika, psikotropika dan macam-macamnya. Narkotika apa aja? Ganja, kemudian morfin, opium dan sebagainya. Contoh dari psikotropika, contohnya apa? LSD, ya, ekstasi, amfetamin dan sebagainya. Tadi ya. Kalau psikoaktif, contohnya apa aja? Kopi, teh, rokok, ya, tiner, alkohol, tiner dan sebagainya itu tadi. Ya. Terus pengaruhnya apa? Pengaruhnya secara umum saja pengaruh dari adanya adiktif. Halusinasi, kemudian penurunan daya pikir ya, kemudian terus yang terakhir apa anak-anak kesimpulannya bagaimana cara untuk menanggulangi atau mencegah pemakaian dari zat adiktif tadi ya dari keluarga harus saling menguatkan ya, saling sharing agar tidak terjerumus pada yang namanya nafsa. Kemudian ya peran masyarakat ya, masyarakat selalu proaktif untuk mencegah jadinya penyalahgunaan nafsa. Kemudian memperbanyak apa? Kegiatan-kegiatan yang positif seperti apa? Olahraga ya, kemudian dia belajar ya, menyalurkan hobi lainnya seperti menulis ya, kemudian membuat puisi, cerpen dan sebagainya ya. Itu cara-cara untuk bagaimana kita mencegah pemakaian atau penyalahgunaan nafsa ya. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita. Baiklah anak-anak ya, nanti sebelum kita akhiri pembelajaran nanti ada tes dari saya ya, tes formatif yang akan saya berikan kepada kalian ya. Coba disiapkan untuk alat tulisnya ya. Ini sudah ada tesnya ya, bisa kalian jawab. Ya silakan dikerjakan sesuai apa yang sudah kalian baiklah anak-anak, kita untuk pembelajaran zat adiktif ya tadi sudah kita lalui. Menurut kalian bagaimana Cak untuk pembelajaran yang seperti ini? Alhamdulillah ya, menyenangkan. Seperti ini ya, kita tidak hanya melulu semuanya dari guru ya sebagai pengajar ya, kalian sebagai peserta didik, sebagai pembelajar harus aktif ya, harus aktif dalam pembelajaran. Baiklah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillah. Dari saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.